Halo, halo, halo. Carager barudak Saria. Berjumpa lagi dengan Aing Suhadma, di mana di kesempatan kesempitan kali ini, Sim Aing akan mereview sebuah film yang berjudul Thanksgiving, di mana menceritakan tentang sebuah pesta masyarakat yang tiba-tiba harus menjadi kacau karena serangan dari seorang psikopat yang memburu para warga dengan motif yang tidak jelas. Kumaha caritana? Seperti biasa, like, comment, and subrek dan beritahu cabe-cabean kalian kalau kalian merasa puas dengan rasa Surabi Hanet semalam. Di awal film kita diperlihatkan suasana rumah yang begitu hangat, di mana mereka membicarakan sebuah toko yang nampak dibuka walaupun malam tersebut adalah hari perayaan di kota mereka. Hey there, sorry to bother you. Now get in here. Well, you made it. The store shouldn't even be open. It's Thanksgiving. Alden said it's me working or fire. The store's open on Thanksgiving. You know, we always do the midnight black. Parkiran toko yang terlihat padat pengunjung, di mana para warga yang sudah tidak sabar ingin berbelanja nampak sangat rusuh, padahal di dalam toko sedang dipersiapkan barang-barang untuk menjambut kedatangan mereka. Jessica dan pacarnya yang bernama Bobby nampak membicarakan tentang pertunangan orang tuanya, di mana Jessica nampak tidak setuju dengan hubungan mereka karena si tante dirasa tidak akan bisa menggantikan si mama yang sudah terlebih dahulu pulang menuju Tuhannya. Bobby dan Jessica yang terlihat pergi dari sana, di mana CS Cepel mereka sudah menunggu di dalam mobil. Para pemuda yang terlihat senang dengan hari raya di kota terlihat OTW menuju toko yang sudah dibicarakan. Thanks, man. It was a pretty good night. Bobby yang terlihat cukup terkenal dengan banyaknya orang yang mengajak foto pada dirinya, sementara Jessica terlihat dirayu oleh Sirian, di mana Sirian yang mencoba untuk meluluhkan hatinya terlihat rela berkorban dengan membukakan jalan untuk Jessica. Bobby yang kemudian menyela omongan mereka, di mana Jessica berkata kalau Rian hanya berusaha untuk membantunya. Si Sheriff yang terlihat sudah ada di sana, dibarengi dengan perilaku pemuda-pemudi yang begitu rusuh di depan toko. Teman-teman Jessica yang terlihat masuk ke dalam toko dulu membuat suasana bertambah kacau, padahal hanya 10 menit toko tersebut akan dibuka. Para pengunjung yang terlihat sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam toko dan berbelanja keperluan, terlihat si Maghrib yang disuruh mengunci pintu depan, di mana kerusuhan yang terjadi karena keteledoran membuat pintu kaca di sana terlihat pecah dan si Maghrib harus tertindih dan terlihat orang yang terluka karena berebut untuk masuk ke dalam toko. Amanda yang terlihat tertubruk oleh orang-orang, di mana Evan malah mengabadikan momen tersebut dibarengi Bobby yang patah tangan karena ingin menolong si Maghrib. Amanda yang juga meninggal karena kerusuhan di sana membuat si Sheriff kemudian bertindak dan menembakkan pistolnya. No. Somebody help me! 1 tahun kemudian, terlihat seseorang yang sedang memperhatikan siaran berita di mana para warga yang protes akan kejadian tahun lalu kemudian menyalahkan Thomas karena sebab dirinya lah beberapa orang mati dan secara tidak langsung dialah penyebab karena sudah membuka toko tersebut. Bobby si anak emas yang juga dibahas karena kecelakaan tersebut sudah menghentikan karirnya. Seorang warga yang merasa heran karena CCTV di sana tidak menyala kemudian berkata kalau Thomas hanya ingin terlepas dari tanggung jawabnya. And settled, but the security cameras somehow weren't working. But many say it's not enough. Lizzie yang terlihat kedatangan si Sheriff di warungnya, sementara si Deputi nampak datang ke sana dengan mobil badiknya dan diberi topeng oleh si Lizzie, yang mana topeng tersebut akan menjadi awal untuk sesuatu yang sangat mengerikan. Here he is. Good morning. You? Get used to it. Everybody's gonna be wearing them.
Suasana yang sangat hangat saat hari perayaan, di mana si Sheriff nampak berbincang dengan si Kathleen dan si Evan yang bermain lempar kapak. Sementara Jessica nampak menghampiri si Sheriff, di mana si Kathleen berkata kalau Jessica harus menghafalkan naskah untuk pembuatan iklan keluarga tahunan. Si Thomas yang terlihat ngutruk dengan keadaan, di mana rumah yang akan menjadikan tempat iklan telah diacak-acak oleh seseorang. Teror psikopat yang mulai terasa di sana karena orang tersebut telah mengambil kapak yang dipajang di dinding rumah. The whole commercial's ruined. I've been screaming at everybody the whole morning. Okay, X on that wall I was gonna use. It's gone. Jessica dan si ayah yang terlihat berhari-hari omong tentang kejadian di sana, sementara Ryan nampak mencari cara untuk meluluhkan Jessica, di mana Lizzie yang terlihat sibuk di warungnya, dan seorang bocil yang nampak membagikan selembaran soal acara pesta yang akan digelar seperti biasanya. Jessica yang melihat Bobby keluar dari warung, di mana teman-temannya merasa heran dengan sikap si Bobby. Jessica yang tidak bertemu dengan si Bobby semenjak kejadian tahun lalu, dibarengi dengan sebuah pesan yang dikirim ke nomor handphone mereka. I don't know. I haven't talked to him like a year. Are you kidding? It's Bobby. I don't think so. We're all tagged. The table is set. Ryan yang kemudian datang ke warung dan mencoba mengambil hati teman-teman Jessica dengan sebuah kupon suatu acara, di mana mereka terlihat senang dengan hal tersebut, dibarengi dengan seseorang yang memperhatikan mereka dari luar warung tersebut. Yes, sir. That's what's up. Seseorang yang terlihat sedang mengasah kapaknya, di mana Lizzie merupakan target yang pertama. Lizzie yang terlihat baru selesai beberes di warungnya, di mana dia nampak diserang oleh orang bertopeng dan ditempelkan di pintu plister sampai membuat pipinya melekat. Psikopat yang terlihat menyerang Lizzie dengan kapaknya, di mana Lizzie berhasil menghindari dan masuk ke sebuah ruangan. Saat Lizzie merasa aman dengan situasi di sana, namun sesuatu terjadi saat Lizzie berada di parkiran di depan warung kopinya. Esok paginya, terlihat kaki Lizzie yang disimpan di atas merek sebuah toko, dibarengi dengan si Evan di kampusnya yang terlihat curang karena menyuruh Jacob untuk menyelesaikan tugas makalahnya. Psikopat yang lagi-lagi mengirim pesan pada mereka, di mana mereka ditandai di foto Lizzie yang disimpan di atas toko. Psikopat yang mengancam dengan serius kepada mereka terlihat dari sebuah meja yang dituliskan nama mereka di atasnya. Names are at the table. Oh my god. Si Sheriff yang terlihat sibuk dengan investigasinya, di mana psikopat terekam oleh CCTV toko, dan Jessica disuruh oleh si ayah untuk pergi ke kantor polisi karena kejadian tersebut terjadi di area toko mereka. Jessica yang memperhatikan mobil di depannya, di mana dia hampir saja ditabrak oleh McCarthy dengan menggunakan mobil dugulnya. McCarthy yang ternyata menjual senjata ilegal, kemudian berkata kalau mereka harus datang ke pesta yang biasa dibuat olehnya. Are you crazy, McCarty? Are you back to finish 10th grade? I just thought, Cuban would think I'm a fucking genius. I wouldn't sell guns to kids. Okay. Sales are going through the roof. Jessica yang terlihat berbincang dengan si Sheriff tentang kejadian di toko tahun lalu, di mana si Sheriff terdengar berkata kalau Jessica harus menjadi orang baik dengan memberikan bukti rekaman kepada si Sheriff. Jessica yang terlihat selesai dengan interogasinya, di mana Bobby sudah menunggunya di luar. Jessica dan Bobby yang terlihat kembali berjalan bersama, di mana perbincangan mereka menjurus pada kisah perpisahan yang telah terjadi dari tahun sebelumnya. Jess? I mean, you ghosted me. I feel so stupid now, but it was my decision. Jessica yang kemudian bercerita tentang tragedi tahun lalu, di mana si Kathleen menghapus rekaman CCTV karena sangat panik, sekaligus menyuruh Jessica untuk merahasiakan hal tersebut kepada siapapun. Jessica yang berencana untuk melihat kopian kejadian, di mana rekaman tersebut masih ada di rumah si ayah. Ryan yang nampak datang di sela perbincangan membuat Bobby melohok karena sekarang Jessica sudah menjadi pacar si Ryan. Hi. Did, but they were just looking to identify people. Did you give your statement?
Si satpam yang akan menjadi korban berikutnya terlihat mempersiapkan barang bawaan miliknya, di mana dia akan berlibur ke tempat yang jauh untuk berlari dari masalah yang sedang dihadapi di kota. Si satpam yang tidak menemukan paspor OTW-nya, di mana dia nampak terkejut dengan topeng yang ada di sofa. Si satpam yang menggertak dengan tongkat baseball di tangannya, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk melawan si kopet dengan alat kopetnya. Psikopat yang kembali berulah dengan memposting foto korbannya membuat semua aparat menjadi bekerja 2 kali lipat, di mana Jessica yang sedang melihat rekaman CCTV terlihat terkejut karena Ryan nampak kenal dengan salah satu satpam di sana. Jessica yang kemudian nge-print foto yang dibutuhkan, di mana sang ayah yang masuk ke kamar nampak mengejutkan dirinya. Si ayah yang terlihat meminta maaf atas pertunangannya nampak membuat Jessica mengerti karena hanya memes baulah yang dibutuhkan oleh sang ayah. I'm sorry. You know, after Mom died, doesn't fill the void. Thank you. Jessica dan juga Bobby yang kemudian membawa peringan tragedi tahun lalu nampak menjelaskan siapa saja yang ada di dalamnya, dimulai dari kenalan mereka sampai seseorang cheerleaders yang disinyalir adalah dalang dari kerusuhan tersebut. Jessica yang kemudian menyerahkan foto Ryan di mana dia nampak dekat dengan satpam yang sudah meninggal. Misteri yang menjurus kalau Ryan adalah psikopatnya karena ingin membalas dendam, walaupun hal tersebut masihlah sebuah motif belaka. There's one more. That's Ryan Baker. Be careful who you trust. Both of you. Don't worry. Jessica yang terlihat berbincang dengan para sahabatnya, di mana mereka nampak membicarakan Ryan tentang seberapa misterinya dia, karena orang-orang di kota tidak ada yang mengenal keluarganya maupun orang-orang yang dekat dengan dirinya. Para pemuda-pemudi yang juga mencurigai Bobby, bahkan sampai-sampai orang yang dulu sempat protes di berita, saat mereka emosi dengan apa yang terjadi, terlihat juga si Ryan yang mencurigakan dengan memakai baju misteriusnya. We're in deep shit here. You gonna answer it? No. Ryan yang terlihat bersama Bobby dan nampak bergabung di acara festival terlihat tidak akur antara keduanya, di mana Ryan yang merasa tersaingi oleh kedatangan Bobby kembali membuat dia sinis bahkan sampai mengancamnya. Bobby yang terlihat sangat santuy menanggapi hal tersebut dan malah langsung pergi meninggalkannya. Di sisi lain, si provokator yang sudah menjadi target psikopat terlihat bersama si cheerleaders tanpa dia tahu kalau kegiatan mereka akan menjadi akhir bagi mereka berdua. Are you ready? Pertandingan football yang dibatalkan dan membuat si Evan menjadi sangat kesal, di mana Scuba mencoba untuk menenangkannya dan terlihat si McCarthy yang menembakkan senjata dan membuat semua orang terkejut dibuatnya. Gabby yang terdengar disuruh mencari si Evan, di mana Jessica akan menunggu mereka di gedung sekolah. Gabby dan si Evan yang terlihat masuk ke gedung sekolah, di mana mereka terlihat mengganti pakaiannya dan kemudian ditangkap oleh psikopat yang sudah menunggu mereka. Okay. That's weird. Psikopat yang terlihat mengirim pesan kepada Jessica dengan menggunakan HP si Gabby nampak tidak berhasil membuat Jessica masuk ke dalam jebakan, di mana Jessica yang berhasil menghindar dari serangan psikopat terlihat dapat melarikan diri dan bersembunyi dengan menyamar sebagai boneka untuk praktek cukur di sana. Psikopat yang terlihat membabi bagong dengan menghancurkan barang-barang yang ada. Jessica yang terlihat pandai dengan memanfaatkan alat di depannya kemudian berhasil selamat dari serangan psikopat yang mengincar dirinya.
Jessica yang terlihat ditanyai oleh si sheriff tentang ciri-ciri yang dia tahu dari psikopat membuat Jessica terlihat bingung menjawabnya, di mana Bobby yang terlihat datang ke sana dibarengi oleh si Ryan yang juga datang untuk menemui pacarnya. Bobby dan juga Ryan yang nampak akan baku hantam ditengahi oleh si sheriff dan juga si Scuba. Jessica yang kemudian marah kepada mereka dibarengi oleh si Yuli yang dijemput oleh sang ayah dan akan dibawa menuju Florida. Get out! Shit, it's my dad. Yulia, come. Just tell me where we're going. Florida. Mengikuti yang kedatangan banyak orang di pestanya, di mana Scuba akan membeli sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Mikati yang terlihat menunjukkan barang dagangannya, di mana banyak sekali pistol yang dia jual, dimulai dari pistol untuk membunuh beruang sampai sebuah pisau yang sangat mungil yang dia tawarkan kepada Jessica. Scuba yang sudah menentukan senjatanya, di mana dia kemudian pecek dengan si Yuli yang sedang mengemas barang-barang di rumahnya. Si ayah yang memberi sebuah jagong pada si polisi dan terlihat psikopat nampak sudah ada di sana. For you. Enjoy. Never. Si ayah yang menyuruh Yulia untuk bergegas, di mana dia kemudian terkejut dengan keadaan si polisi yang pingsan. Si ayah yang juga diserang di rumahnya, menyisakan Yulia sendirian yang kemudian diserang oleh psikopat menggunakan sebuah alat tepat di telinganya. Scuba yang melihat sang pacar menjadi target psikopat, di mana dia memutuskan langsung OTW menuju rumah si Yulia. Saat Scuba sampai dan melihat semua yang terjadi, pistol yang dia pinjam pun nampak tidak berfungsi, sementara Yulia harus menjadi korban dari kekejaman psikopat yang sudah merencanakan semuanya. Jess, what do I do? Jessica yang terlihat ngehulang setelah kejadian barusan, di mana dia sudah dibawa pulang ke rumahnya dan terdengar sebuah perdebatan apakah mereka akan melanjutkan festival ataupun tidak. Perdebatan yang menjurus kepada satu kesimpulan, di mana mereka akan menjadikan festival tersebut sebagai umpan untuk menarik psikopat dan masuk ke dalam jebakan. Sheriff, is there a way to set a trap? Make him think there's an opportunity to strike. We can make it look like it's empty. If he takes the bait, it'll be over right there and then. Finish it now. We'll be bait no matter where we go. Festival yang terlihat ramai, di mana mereka sudah setuju dengan semua rencananya. Mitch yang kemudian menghalangi jalannya festival, di mana dia diusir oleh para polisi dan festival pun terlihat kembali dilanjutkan. Jessica dan Scuba yang terus saja mengawasi keadaan, di mana nampak tidak akan terjadi apa-apa karena semua berjalan seperti biasanya. Psikopat yang menyamar dengan pakaian yang berbeda membuat situasi menjadi sangat menegangkan ketika dia menyerang dan memulai aksinya. Psikopat yang berhasil menangkap semua mangsanya kemudian terlihat meracik si Kathleen di atas sebuah meja, di mana Kathleen yang menyadari tingkah laku psikopat di hadapannya nampak berpura-pura dan terlihat berhasil mengecoh psikopat walaupun dia masih belum aman karena masih ada di dalam jangkauannya. Psikopat yang menyimpan semua korbannya di sana, dimulai dari yang sudah mati dan masih memiliki nyawa. Kathleen yang terlihat bergerak menuju lantai 2, kemudian bertemu dengan si cheerleaders yang psikopat simpan di dalam kulkas. Psikopat yang terlihat sampai di lantai 2, di mana dia melihat sebuah jejak kaki di lantainya. Psikopat yang sangat cerdas dengan memahami tipuan tersebut terlihat malah menghiraukannya dan cenderung mengetahui rencana dari Kathleen yang ingin segera menyergapnya. Kathleen yang malah diserang balik oleh psikopat, di mana psikopat tersebut menangkap Kathleen dengan menggunakan garpu rumput yang dia lempar kepadanya. Kathleen yang berakhir di sebuah open pemanggangan, di mana dia terdengar berteriak sambil menahan sakit yang dia rasakan di sekujur tubuhnya. No! No! No!
Para polisi yang kebingungan bagaimana cara menangkap psikopat yang sangat mahir berburu, kemudian nampak mendapat suatu koordinat di mana psikopat tersebut nampak sedang live streaming dengan memperlihatkan para korbannya yang ada di sebuah meja di mana lokasi tersebut berada di suatu wilayah tempat keluarga Jessica gagal membuat iklan tahunan. Para polisi yang kemudian menyergap tempat tersebut di mana si Sheriff memerintahkan mereka untuk memperluas pencarian. Jessica yang terlihat sadar begitu juga dengan yang lainnya, dibarengi dengan para polisi yang terlihat terkecoh dengan koordinat palsu yang dibuat oleh psikopat tersebut. Did you find them? It's a fucking monitor. Psikopat yang kembali memulai live streamingnya dengan menggunakan HP yang berbeda terlihat membuat orang-orang di sana menjadi sangat tidak percaya, di mana dia menghidangkan Kathleen yang baru saja dia panggang di hadapan mereka dan mengambil darah si cheerleaders untuk dijadikan segelas minuman favoritnya. Thomas yang terlihat hampir dikoyak olehnya, di mana Evan yang malah menjadi korban selanjutnya. Jessica dan Scuba yang berhasil melepas ikatannya kemudian kabur dari sana, di mana Jessica harus meninggalkan Scuba yang menjadi pengalihan untuk keselamatan dirinya. Jessica yang terlihat bertemu dengan si Sheriff, di mana si Sheriff sudah berdarah-darah dan tergeletak di jalan. Kemudian nampak mengambil pistol di sarungnya karena Jessica melihat psikopat tersebut masuk ke dalam suatu gedung yang ternyata adalah Bobby, sang mantan kekasihnya. Si Sheriff yang kemudian menyusul Jessica ke dalam, di mana si Sheriff memerintahkan Jessica untuk menunggu di luar. Suara pistol yang menandakan kalau Bobby sudah dikalahkan. Namun semua tersebut sangatlah berbeda saat polisi berada di sana dan seseorang mengambil sebuah palu yang disimpan di atas meja. Jessica yang terdengar diberitahu kalau Gabby, Scuba, dan ayahnya sudah selamat terlihat sedih karena yang lainnya sudah menjadi korban, di mana dia melihat sebuah fakta sebenarnya kalau si Sheriff lah psikopat dibalik topeng misterius berkat bunga-bunga yang ada di celana si Sheriff sewaktu psikopat mengejar Jessica. Jessica yang terlihat menghela napas panjang, di mana si Sheriff kemudian sadar dengan tingkah laku Jessica. Si Sheriff yang terlihat menutup pintu di hadapannya kemudian memberitahu motif sebenarnya kenapa dia melakukan perbuatan kopet dan menghabisi orang-orang. It's almost funny if you really think about it. Why? An end to the mystery of John Carver's identity. Si Sheriff yang ternyata melakukan kejahatannya karena merasa kehilangan Amanda, di mana Amanda yang akan menceraikan suaminya malah meninggal dalam tragedi tahun lalu, yang mana Amanda juga sedang mengandung bayi hasil dari perselingkuhan mereka. Jessica yang terlihat terkejut dengan kenyataan tersebut, namun masih sempat live streaming untuk merekam percakapan mereka. Saat Jessica mencoba untuk melarikan diri, si Sheriff pun berhasil menangkap dan untungnya si Bobby ada di sana dan terlihat menyelamatkan Jessica. Let's get the fuck out of here. Si Sheriff yang kembali mengejar dengan membawa kapaknya berhasil dikecoh oleh si Bobby dengan melempar sebuah kaleng yang mana mereka dapat melarikan diri sekaligus melepaskan gas yang mengisi sebuah balon raksasa. Bobby dan Jessica yang sampai di mobilnya, di mana mereka terhalang oleh mobil yang dipalangkan si Sheriff. Bobby yang berhasil terlepas dari mobil yang mengganggunya, walaupun kawat mobil tersebut berhasil diambil oleh si Sheriff dan diikat di tiang besi yang ada di sana. Jessica yang terlihat mengisi mesiu di pistolnya, di mana si Sheriff mengejar mereka dengan gaya STM-nya. Jessica yang menembak balon yang berisi sebuah gas di dalamnya, membuat balon tersebut meledak di hadapan si Sheriff yang membuat dia terbakar seketika. Di akhir film kita diperlihatkan Jessica yang selesai ngincrit dengan si Ryan, di mana dia bermimpi kalau si Sheriff masih hidup dan terlihat menangkap dirinya. Tamat. Ending yang sangat mengasepsiletkan.